Warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau ngomongin tentang stroke ya, Bunda Lia, hipnotis. Saya mau ngomongin tentang stroke. Mau diapain kalau ada stroke dan bagaimana kalau awal-awal kena stroke? Banyak yang nanya nih, urutannya seperti apa. Oke, pertama yang saya mau omongin adalah bahwasanya kasus stroke itu makin meningkat dan makin muda. Ya, makin muda. eh, Paling muda saya menemukan adalah usia 2 tahun. 2 tahun SMA 30 35, banyak lah ya, makin muda. Kalau yang usia di atas 50 60 ya pasti lebih banyak ya. Pertama kita harus bedakan dulu antara stroke, bedakan antara gangguan kelemahan atau gangguan saraf dan stroke sama yang bukan stroke ya, itu berbeda. Stroke sendiri adalah kumpulan gejala apapun itu ya, tidak selalu kelemahan, bisa jadi cuma sakit kepala, gangguan bicara, gangguan memori, gangguan kognitif, gangguan perilaku kan, dan juga kelemahan misalnya kalau ada disebabkan oleh gangguan pembuluh darah di otak ya, gangguan pembuluh darah di otak. Apakah gangguan di otak cuma siapa aja? Tidak. Contohnya kasus pada infeksi misalnya meningitis misalnya, itu uh, itu juga bisa mengenai saraf pusat di otak, tapi itu karena infeksi. Atau kasusnya adalah adanya tumor atau massa, itu juga bukan stroke. Kalau stroke itu gangguannya di pembuluh darahnya. Ada dua macam, yaitu kesumbat atau pecah ya. Pecah kita bilang hemoragik karena perdarahan. Kalau kesumbat, karena kesumbat suplai darahnya, maka kita bilang iskemik ya. Bunda Alia silahkan ditulis saja pertanyaannya. Nah, itu dibedakan dulu ya. Pertama tentang garis apa namanya pembedanya. Gangguan di saraf di stroke itu adalah gangguannya di pembuluh darah otak. Yang kedua, kondisi ini dibagi dua. Yang pertama adalah pecahnya pembuluh darah atau malah sumbatan pembuluh darah ya, itu dua itu. Nah, klinisnya gimana nih? Klinisnya yang untuk awam tahu, ada namanya FAS ya, Fanta, Alpha, S dan T, FAS ya. Ya, pertama adalah jika ditemukan face-nya berubah, misalnya gangguan gerak atau sebelahnya tidak apa namanya tidak bisa bergerak ya, face-nya ya, karena face mukanya nggak bisa gerak. Yang kedua armnya, tangannya nggak bisa mengangkat ya. Yang ketiga speech-nya, gangguan bicara dan wicara. Jadi kalau speech itu sebenarnya lebih ke wicara ya ya, ada speech difficulty, ada kesulitan untuk berbicara. Bahasanya adalah wicara karena bisa jadi bisa bicara tapi nggak jelas apa yang diomongin ya. Kita bilang namanya afasia sensorik. Jadi bersuara ada kata-katanya tapi nggak ada purpose, nggak ada tujuan bicaranya. Nah gitu ya. Maka kita bilang gangguan speech yang terakhir adalah T, yaitu time to go to hospital. Ini yang kritis nih. Jadi gini, saat terkena stroke, saat kita curiga terkena stroke, yang tadi tuh F, face-nya kayak stroke, ada mungkin yang bisa gerak, terusnya armnya ada tidak bisa bergerak, tangannya, lalu gangguan bicara, apakah tidak bisa berbicara atau ngomong yang lantung nggak jelas gitu, nggak ada tujuannya, itu segera bawa ke rumah sakit. Ya. Bawa ke rumah sakit jika memungkinkan rumah sakit yang siaga stroke. Nah, ini rumah sakit beda-beda. Iya, sebenarnya rumah sakit beda-beda. Pada beda-beda.
Misal kalau di Jakarta ya alhamdulillah ada pusat otak nasional. Wah, nah, itu boleh bawa ke situ. Saya berpeluang bawa ke situ karena lebih pretty proper ya. Misalnya rumah sakitnya rumah sakit ibu dan anak ya, pasti nggak siaga stroke dong. Secara SDM juga tidak siaga stroke, khusus secara alat juga tidak siaga stroke ya. Dan bawa segera jika memungkinkan ada oksigen, pasang oksigen ya, tidak banyak-banyak, paling 2 liter gitu ya, lalu diposisikan tidak tegak lurus ya, tapi juga tidak terlentang ya. Jadi setengah duduk seperti itu ya. Dipantau dan segera bawa, gak usah apa namanya, tidak usah melakukan tindakan-tindakan yang nggak jelas ya. Ada beberapa yang tidak boleh dilakukan. Pertama, tidak usah ikutin maunya pasien untuk tidak dibawa ke rumah sakit ya. Di posisi ini pasien bisa jadi secara logik itu kurang bagus sih, maunya udah di rumah aja, di rumah aja, di rumah aja. Jangan bawa ke rumah sakit ya. Yang kedua, dan yang lain adalah jangan memberikan udah pasti jangan menunda, jangan memberikan obat-obatan saraf sebelum memang di asesmen dokter sarafnya. Walaupun misalnya diberikan obat-obat yang sudah biasa, mungkin boleh misalnya obat tensi yang memang biasa dan kita cek memang tensi tinggi misalnya gitu loh ya, atau gula dan sebagainya yang udah biasa dilakukan, tapi jangan kasih obat saraf sebelum dia dokter sarafnya ya, itu. Nah nanti di rumah sakit dia akan diobserv. Oke, nyambung ke Kak, I'm not sure bagaimana cara bedain antara pembuluh darah pecah sama kesumbat Pak. Agak sulit, memang agak sulit untuk membedakan itu tanpa melakukan scanning namanya, tahu ya, CT scan kepala untuk memastikan. Tapi ini cara umum, note-nya tetap ya, time go to hospital, jadi nggak usah ini berdarah apa enggak ya dan sebagainya gitu ya, jangan kayak gitu. Tapi seringkali gangguan pada pecah pembuluh darah disertai dengan nyeri kepala hebat. Nyeri kepala hebat karena terjadi tekanan intrakranial atau tekanan di otaknya lebih meningkat, maka bisa juga muntah. Jika memang lebar sekali tekanannya, maka bisa terjadi gangguan kesadaran yang cepat ya. Itu bahaya. Makanya gangguan pada pecah pembuluh darah secara teori jauh lebih apa namanya, nanti di sana akan diperiksa status neurologisnya, status kesadarannya, kondisi sarafnya ya. Biasanya dalam waktu pendek harus dilakukan scanning, akhirnya dipastikan apakah ini perdarahan atau ini sumbatan, dan tentunya treatmentnya sangat berbeda ya. Jangan melakukan tindakan sebelum tegak itu diagnosisnya. Bayangkan kalau misalnya perdarahan terus malah dikasih pengencer darah ya kan gitu, bahaya sekali gitu kan. Nah, ada sumbatan maka ada beberapa obat yang membuat sumbatan, maka bisa dilakukan DSA, mungkin pernah dengar ya, lakukan DSA. Kalau misalnya waktunya lebih pendek, maksudnya bisa di sumbatannya itu bisa ditangani, maka jauh lebih cepat dan otak langsung dapat darah ya kan, langsung dapat darah, sehingga bisa jadi efek akibat stroke-nya bisa recovery lebih baik. Bahkan saya temukan bisa ada yang 100% ya, wah ini bagus sekali karena golden periodnya itu dalam 4 jam pertama ya, jam pertama kita penanganan itu ditangani, 4 jam pertama ditangani sehingga langsung ditangani seperti itu. Oke, lalu dirawat kan. Saya lanjut ya, sekarang ke fase hospital. Udah hospital itu kan tadi pre-hospital ya, sebelum ke rumah sakit, lalu sekarang udah di rumah sakit. Nah di rumah sakit juga ada guideline-nya nih, ada standarnya bagaimana cara penanganan pasien stroke dengan hemoragi, dengan perdarahan, dan stroke tanpa perdarahan. Yang paling kritis adalah yang perdarahan misalnya. Kalau misalnya pertama secara umum, kalau misalnya gangguan kesadaran sangat mungkin dia pasien kalau kita dibawa ke ICU ya untuk pemantauan ketat ya. Terus kalau misalnya ada perdarahan, maka posisi juga harus diukur tuh, ketinggiannya dan sebagainya, dokter saraf dan juga perawat
neuro sudah paham itu ya. Nah ini kita yang kritisnya yaitu adalah seringkali pasien tuh maunya bangun, apakah mau wudhu, capek, tapi kalau udah perdarahan kita harus clear, bolehnya segini sesuai dengan instruksinya, karena itu udah dengan alasan ya, jangan tadi ikutin, mau ke kamar mandi aja gitu kan, mau ke kamar mandi dan sebagainya, itu nggak boleh diikutin kayak gitu. Enak saya di situ ya, nanti dipantau. Kalau yang hemoragik biasanya diulang nih setelah 2 minggu, sekian ulang baru dievaluasi apakah terjadi penyerapan yang signifikan. Plus kalau yang hemoragik, kalau perdarahannya hebat, kadang-kadang dilakukan juga tindakan bedah kepala ya untuk mengambil cairan yang menekan otaknya. Nah, bagaimana dengan yang non hemoragik? Yang hemoragik kalau stabil semua bisa dalam 3 sampai 5 hari tentunya boleh pulang. Nah, di sini dokter penanggung jawab pelayanannya dia dokter saraf menentukan oke pulang ini enggak pulang ya, kita tim kita lihat. Di fase ini early treatment, penanganan segera itu bagus sekali ya dilakukan ya, tapi dengan keamanan ya, dari mulai mungkin passive exercise ya, lalu positioning, karena pasien tidak boleh statis stay di satu posisi dalam 2 jam ya. Kalau kita kan berubah-ubah posisi kan, tapi kalau pasien nggak bisa gitu kan, nggak bisa rubah-rubah sendiri, maka kita bantu, ada caranya untuk cara memindahkan memobilisasi pasien miring kanan miring kiri. Boleh lihat di YouTube saya ya, ada tentang miring kanan miring kiri. Lalu yang bisa keluarga bantu juga latihan pasif exercise, jadi kita kan secara pasif, ada caranya juga, tidak juga susah, tapi jangan juga salah, karena misalnya kondisi di bahu misalnya, nah bahu kalau misalnya ditarik-tarik itu resiko cedera, resiko bikin sakit gitu kan. Nah ini kondisi pasiennya secara secara kognitif, secara kesadaran juga kan lagi bermasalah ya, akhirnya nggak tahu bisa ngomong apa enggak, mau ngasih tahu dia ada keluhan apa enggak, belum tentu bisa ya. Jadi kita yang harus bisa mengakses dan menjaga jangan sampai terjadi masalah tambahan akibat treatment. Nah, misalnya kita udah pulang nih, pulang mau diapain? Ya, kalau saya sebenarnya secara video sudah ada di website, mau diapain? Balik lagi yang tadi, positioning dan sebagainya. Misalnya 2 minggu nih yang perdarahan nih sudah diperiksa lagi scan, ternyata udah penyerapan sudah aman, boleh pulang. Bisa dibicarakan ini udah boleh duduk 90 derajat belum masuk kuliah dan sebagainya ya. Itu juga pasif lagi, lalu positioning lagi. Nah nanti sama fisioterapisnya ditentukan ini harus seperti apa penanganannya, dan kita fisioterapis akan berkolaborasi dengan keluarga untuk treatment bersama ya. Jangan lupa ini adalah fase-fase awal yang jangan sampai tidak di treatment, sayang sekali nanti jadi banyak masalah. Paling tidak adalah pain, pertama nyeri, kalau orang udah nyeri itu susah banget. Kedua namanya kontraktur bakal sendiri ya, kalau udah kaku sendi itu makin susah di treatment. Yang ketiga namanya spastik, kalau udah spastik kekakuan akibat saraf pusat ya, involuntary movement, gerakan yang memang terbatas tapi bukan diinginkan oleh pasien, itu maksudnya ya spasitas ya, boleh dicek di saya. Kalau itunya severe parah, makin menak tuh pasien untuk melakukan gerakan, makin susah. Oh ini ada kayak dia langsung loncat ke bagian latihan untuk jalan yang benar, mempelajari yang pertama spastik masuk ke tangan. Ini banyak pertanyaannya. Pertama latihan jalan yang benar, pastinya urutan berjalannya sudah ada belum? Contohnya apa? Apakah sudah bisa berdiri dengan benar? Nah
latihan berjalan lalu ada berdiri yang benar, nggak selalu saat di berdiri lalu belajar berdiri. Dari mulai lying down aja, terlentang aja, kita sudah bisa belajar untuk menumpuk di kaki, belajar menumpuk di kaki yang afektif atau yang sakit. Lalu komponennya udah ada belum? Misalnya paling sering bermasalah adalah heel strike. Ini bermasalah banget nih, ankle-nya ke atas itu dibutuhkan saya ke sana ya. Jadi beberapa komponen yang sering salah adalah tumpuannya tidak sama, heel strike-nya tidak ada, hip knee-nya flexion nggak ada, paha dan lututnya tidak nekuk, dan juga pinggulnya tidak mobile ya. Terus juga trangnya tidak mobile. Banyak kan kalau diungkapkan di sini agak susah, masih dipahami masing-masing ya Pak ya. Spastik saya masih kuat di tangan, ada inhibisi spastik, mudah inhibisi spastik itu ada dua cara. Pertama ada aproksimasi dan juga rotasi. Untuk cara keluarga dan pasien dan keluarga memahami itu, rotation and approximation itu udah ada Pak ya, boleh lihat di ini saya. Oke, saya sudah mulai ada pasien lagi, udah jam 5 nih. Mudah-mudahan manfaatnya kalau teman-teman bisa sharing lagi ya. Terima kasih untuk memperhatikan.